Semangat pagi! Hari ini juga saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. Beberapa minggu yang lalu, sekitar 2 minggu, kami sempat singgah ke rumah mertua untuk bermain bersama dengan para ponakan. Dan saat itu juga kami sempat meminjam motor mertua untuk pergi ke minimarket berbelanja makanan-makanan ringan untuk ponakan dan untuk keperluan kami pribadi. Lalu setelah selesai bersilaturahmi di sana, kami pun pulang dan membawa plastik berisi makanan ringan yang kami beli untuk bagian kami. Dan plastik itu saya gantungkan di gagang pintu di kamar kami agar lebih mudah bagi kami untuk menikmati makanan ringan tersebut di dalam kamar. Waktu terus berlalu hingga akhirnya mertua saya bertanya di chat grup keluarga, kalian lihat nggak ya kunci motor Bapak? Lalu saya mulai mencari di rumah, yaitu baju yang pernah kami kenakan saat datang ke sana. Saya cari di kantong baju-baju, nggak ada. Saya cari di kantong celana juga nggak ada. Saya cari di tas yang kami bawa juga nggak ada. Di mobil juga nggak ada. Jadi saya sampaikan bahwa kami tidak menemukannya di rumah. Waktu pun terus berlalu karena di rumah mertua saya juga sudah dicari-cari tidak ditemukan kunci motor itu. Masalahnya adalah di kunci motor itu ternyata adalah kunci gandengan. Jadi di situ kunci motor, ada juga kunci rumah, kunci gerbang, gembok. Jadi sangat penting kunci itu. Akhirnya karena sudah tidak ditemukan, kunci motor itu pun diganti dengan yang baru. Tapi yang lainnya belum diganti, kunci rumah dan kunci gerbang dan lain-lain. Nah, tidak lama dari itu kemarin saya mulai membersihkan kamar. Saya lihat plastik tempat makanan ringan yang kami beli itu sudah mulai kosong karena kami mulai menikmati isi dari plastik itu, yaitu makanan-makanan ringan yang kami beli. Jadi sudah kami habiskan pelan-pelan dan akhirnya habis. Saat habis saya mau buang kantong plastiknya ke tempat sampah. Tapi waktu saya ambil kantong plastiknya dari gagang pintu kamar kami, kok berat. Lalu saya perhatikan isinya, ternyata isinya adalah gantungan rentengan kunci motor milik mertua saya. Jadi ketika suami saya pulang, saya sampaikan berita itu bahwa ternyata selama ini kunci itu ada di rumah kami. Dan kami tidak tahu bagaimana caranya kunci itu bisa ada di dalam plastik. Karena seingat kami, kunci itu sudah dikembalikan dan ditaruh di atas meja. Mungkin tersenggol atau bagaimana sehingga masuk ke dalam kantong belanjaan. Saya bersyukur Tuhan menunjukkan kepada kami bahwa kunci itu dapat ditemukan dan suami saya pun memberitahukannya di dalam grup keluarga bahwa kunci itu akhirnya ditemukan. Lalu mertua saya bilang kunci motor sudah diganti tapi kunci yang lain masih diperlukan. Untuk itu dalam akhir pekan nanti kami akan menuju rumah mertua untuk mengembalikan kunci-kunci tersebut. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan menunjukkan di mana kami lupa tentang kunci itu. Terkadang jawaban doa itu tidak langsung Tuhan jawab, tapi butuh waktu. Atau bisa jadi Tuhan sudah terus kasih tanda tapi kami yang kurang peka akan bisikan Roh Kudus. Dan kiranya hari demi hari kami boleh semakin peka lagi untuk bisikan itu. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, judul bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 4 Juni ialah Carilah pergaulan orang baik. Ayat intinya tertulis di dalam Amsal 13 ayat yang ke-20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Penjelasannya, dari sejak tahun-tahun permulaan adalah perlu untuk menjalin ke dalam tabiatnya prinsip-prinsip kejujuran, agar orang muda itu dapat mencapai standar kedewasaan yang tertinggi. Orang muda harus bersungguh-sungguh mempertimbangkan apa yang akan menjadi tujuan dan pekerjaan hidup mereka, dan meletakkan dasar dengan satu cara yang demikian rupa, sehingga kebiasaan-kebiasaan mereka akan bebas dari segala noda kejahatan. Jikalau mereka mau berdiri di dalam satu kedudukan di mana mereka
dapat memengaruhi orang lain, maka mereka harus bersandar kepada diri sendiri. Kita bisa belajar dari bunga bakung, dan walaupun dikelilingi pengaruh-pengaruh yang cenderung merusak moral dan membinasakan jiwa, kita dapat menolak menjadi rusak dan menempatkan diri kita di mana pergaulan kejahatan tidak merusak hati kita. Secara individu, para pemuda harus mencari pergaulan dengan mereka yang bekerja menuju ke atas dengan langkah yang teguh. Ujilah hatimu sendiri, pertimbangkanlah jalanmu sendiri. Perhatikan pergaulan apakah yang engkau pilih itu. Apakah engkau mencari pergaulan orang yang bijak, ataukah engkau rela memilih kawan-kawan duniawi, teman-teman yang tidak takut akan Allah dan tidak menurut Injil? Perlindungan satu-satunya bagi anak-anak dan orang muda ialah kasih dan takut akan Allah. Biarlah mereka memilih untuk teman-temannya, orang-orang yang membuktikan bahwa mereka akan menganjurkan maksud-maksud yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang berperaturan, dan kejujuran dalam tabiat. Biarlah mereka memilih untuk pergaulan mereka orang-orang yang mempraktikkan kebenaran Alkitab dan berjalan sesuai dengan terang yang bersinar atas jalan mereka. Kalau engkau ingin memperoleh pandangan yang luas, pikiran dan cita-cita yang mulia, pilihlah pergaulan yang akan menguatkan prinsip-prinsip yang benar. Biarlah tiap-tiap pikiran dan maksud segala perbuatan tunduk kepada kehidupan di kemudian hari dengan kebahagiaan yang kekal. Aplikasinya bagi kita hari ini, mari kita memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang baik, terlebih yang menuruti perintah Tuhan dan takut akan Allah. Jauhilah orang-orang yang cenderung membuat kita menjadi lebih jauh dari jalan Tuhan. Ini adalah pilihan kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan menjadi pokok doa kita khususnya bagi orang-orang muda yang sementara mendengarkan renungan pagi ini. Mari pilihlah dalam hati, berdoa agar Tuhan boleh membantu kita, agar membawa kemauan kita kepada kehendak Tuhan, dan kita boleh didekatkan dengan orang-orang yang bijak, yang rajin mendengarkan firman Tuhan. Jika ada di antara Anda juga yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa Anda di kolom komentar di bawah ini. Dan Anda pun dapat menggunakan kolom komentar tersebut untuk berbagi hal yang Anda syukuri atau jika Anda memiliki kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam hidup Anda. Terima kasih banyak. Esok hari kita akan melanjutkan bacaan di hari berikutnya. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita dan kiranya kita semua tetap senang berada di dalam kebenaran. Amin.